assalamualaikum teman pemilih. Kembali lagi bersama saya Desti di Ngusep, ngupas seputar urusan pemilu. Teman pemilih, pada siang hari yang hujan ini kita kedatangan tamu cantik, narasumber cantik dari KPU Provinsi Banten, Ibu Rohimah. Ya. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu Rohimah ini merupakan anggota KPU Provinsi Banten yang merupakan koordinator Divisi SDM dan Litbang ya Bu ya. Nah, teman pemilih, pada bincang-bincang podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan SIAKBA ya Bu ya. SIAKBA atau Sistem Informasi Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Nah, sebelum kita bincang-bincang nih Bu ya, pelumasan dulu. Nah, bisa nggak sih Bu ceritain sedikit nih perjalanan karir Ibu dari dulu sampai sekarang sebagai penyelenggara pemilu? Oh gitu ya. Terima kasih Neng Desti ya. Iya. Jadi singkat cerita, memang diawali dari penyelenggara pemilu di KPU Kota Serang tahun 2008 sampai tahun 2013. Nah, kemudian aktivitas lain di luar kepemiluan. Jadi komisioner di Komisi Informasi Banten. Kemudian balik lagi ke KPU tahun 2018 sampai tahun 2023. Sebentar lagi AMJ-nya sudah mau berakhir. Luar biasa sekali ya teman pemilih, perjalanannya sudah panjang sekali. Nah, Ibu, ini kita masuk ke temanya ya. Sebenarnya apa sih SIAKBA itu Bu? Iya. Jadi gini, KPU dalam rangka memperbaiki ya sistem informasi, karena sistem informasi itu kan terus berkembang ya, dan ingin memperbaiki sistem informasi ini agar lebih lebih mudah ya, lebih mudah diakses, kemudian ada prinsip transparansi dan juga mempermudah bagi KPU dalam hal ini Divisi SDM untuk mengelola administrasi data terkait dengan jumlah anggota KPU, nama-namanya dan seterusnya hingga ke Badan Ad Hoc. Karena jumlah penyelenggara pemilu seluruh Indonesia itu kan sangat banyak sekali. Benar sekali. Nah, jadi untuk mempermudah bagaimana administrasi ke SDM-an ini, maka KPU menciptakan melahirkan sistem aplikasi yang memang sebagai alat bantu ya untuk mempermudah KPU dalam mengelola administrasi keanggotaan KPU baik di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai ke jumlah dan nama-nama ya database Badan Ad Hoc atau dari PPK, PPS, kemudian nanti KPPS. Oke, berarti KPU ini memberikan kemudahan ya Bu ya bagi anggota KPU maupun Badan Ad Hoc itu sendiri ya Bu ya. Nah, kalau dulu itu kan ada yang namanya SIPP ya Bu ya, atau Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu. Nah, sekarang itu akan diluncurkan SIAKBA nih. Nah, apa sih Bu kelemahan atau kelebihan dengan yang dulu gitu? Kalau SIPP itu kan memang aplikasi yang memang dibuat untuk mendata ya, database antara anggota KPU dan ASN-nya. Jadi masih tercampur. Akhirnya yang lebih aktif diupdate itu adalah data ASN-nya. Jadi masih tercampur antara data ASN dengan data komisionernya, dan tidak sampai menyentuh ke Badan Ad Hoc. Jadi kita sama sekali tidak punya data secara sistemik ya tentang data PPK, PPS dan KPPS. Bahkan ketika kita minta gitu di beberapa KPU kabupaten kota itu sejarah ya tentang pendataan KPPS itu hilang begitu saja karena memang hanya hard copy dan hanya sistem pakai Excel saja, dan beberapa tahun kemudian atau ketika masa pemilunya sudah berakhir, sudah ganti periode pemilu ya sudah gitu. Jadi tidak ada penelusuran untuk
bagaimana tracking dari para penyelenggara ini, baik misalnya di KPU, kemudian di PPK, di PPS, apakah sudah 2 periode atau belum. Nah itu tidak terdetek. Nah dengan si Akba ini diharapkan data itu bisa mutakhir ya, bisa terus diupdate dan bisa digunakan sehingga kita bisa menelusuri ya, bisa menelusuri apa yang menjadi kebutuhan KPU sendiri. Misalnya apakah nama si A itu tercantum dalam kepengurusan partai politik atau keanggotaan atau tidak. Karena si Akba ini juga akan terintegrasi dengan aplikasi yang lain yaitu Silon dan Sidali. Karena untuk menjadi penyelenggara pemilu itu kan harus terdaftar juga sebagai pemilih ya dalam DPT masing-masing. Nah, tadi Ibu kan membicarakan terkait Silon dan Sidali nih. Apakah terintegrasi juga dengan Sipol, Bu? Agar anggota yang nanti akan mencalonkan atau pelamar yang akan melamar di badan ad hoc ini benar-benar netral dari partai politik. Iya. Si Akba ini dirancang memang untuk akan ya. Kabarnya sih akan diintegrasikan dengan Sipol ya. Karena apa? Untuk menelusuri tadi apakah nama tersebut tercantum di dalam sebagai pengurus ya atau anggota salah satu partai politik. Apalagi sekarang kan sedang ramai ya, sedang proses verifikasi administrasi partai politik. Nah di situ nanti akan terlihat apakah pelamar nanti yang akan menjadi anggota PPK, anggota PPS atau bahkan mungkin nanti dalam waktu dekat juga di awal tahun 2023 kita juga akan melakukan seleksi anggota KPU untuk di Provinsi Banten, baik di tingkat KPU Provinsi maupun di tingkat KPU Kabupaten Kota. Mudah-mudahan sistem ini sudah siap gitu ya, menghadapi seleksi itu. Dan memang si Akba ini diharapkan untuk mempermudah ya, mempermudah bagaimana kerja anggota KPU dalam mengelola itu ya, kerja administrasi baik anggota maupun sekretariat KPU dalam mengelola administrasi data itu, dan juga mempermudah bagi pelamar ya, calon pelamar, sehingga misalnya orang yang mau daftar menjadi anggota PPK maupun PPS dari letak yang geografis yang jauh, misalnya di sini yang terjauh di mana? Sumur. Ya, misalnya dari Kecamatan Sumur nggak usah datang jauh-jauh dari Sumur ke KPU Kabupaten Pandeglang. Cukup dia mengakses si Akba, kemudian membuat akun, mendaftar, melamar. Nah, kemudian diupload surat lamaran dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan. Gitu. Jadi tidak harus ongkos banyak, gitu kan? Memang itu. Nah, pada si Akba ini memang belum ada juknis yang juknisnya belum keluar ya. Apakah ketika sudah mengirim atau mengupload semua dokumen di si Akba itu harus kemudian mengirimkan hard copy-nya gitu kan, persyaratannya itu belum diatur. Nah, memang sebaiknya dikirimkan juga dokumen hard copy-nya untuk data banding ya, data perbandingan. Nah, ini bisa lewat pos atau bisa diantar langsung. Oke. Dalam hal misal mengantisipasi nih Bu, si pelamar ini tidak mau mendaftar online tapi langsung datang aja nih ke kantor KPU Pandeglang. Nah, itu cara ngantisipasinya gimana ya Bu? Ya. Nah, ini sih memang belum diatur secara rigid ya. Tetapi begini perkiraannya. Kalau misalnya dia tidak bisa datang, tidak bisa mengakses ya, karena misalnya jaringan, hambatan jaringan dan sebagainya, karena memang kita juga masih memahami tidak semua jaringan internet terkoneksi baik ya di beberapa daerah. Nah, untuk mengantisipasinya boleh saja datang ke KPU, kemudian nanti operator dari KPU Kabupaten Pandeglang misalnya atau kabupaten kota yang lain itu membuatkan akun untuk dia. Tetapi jangan sampai setelah selesai mengupload semua dokumen itu, mengisi dan seterusnya, baru kemudian disubmit oleh orang yang bersangkutan. Jadi jangan kita, supaya dia
melihat data-data yang sudah kita kirimkan itu memang sesuai dengan apa yang dia serahkan. Oke, gitu. Berarti dalam hal urgent boleh fleksibel gitu ya Bu ya? Boleh saja untuk hal-hal tertentu ya, dengan kondisi tertentu KPU dalam hal ini membantu ya. Jadi operator atau verifikator itu membantu membuatkan akun, kemudian menguploadkan, tetapi kemudian yang submit harus orang yang bersangkutan. Oke. Berarti si Akba ini sangat-sangat mengakomodir baik itu pelamar untuk badan ad hoc maupun anggota KPU nantinya. Nah, untuk transparansi nih Bu, apakah si Akba ini menjamin rekrutmen itu transparan? Gitu. Sistem informasi itu kan memang dibuat dalam rangka transparansi ya. Apalagi kami ya kita dalam pemilu itu kan ada prinsip keterbukaan ya. Itu sangat kita jaga tentunya. Tetapi di sisi lain sistem ini juga harus menjaga keamanan. Oleh karenanya KPU tentu bekerja sama dengan cyber ya, dan Kemenkominfo ya, dalam hal ini untuk menjaga keamanan tadi. Jadi untuk keterbukaannya kita tetapi ada hal-hal tertentu yang harus ditutup, misalnya nomor induk kependudukan itu yang harus dibintangi. Kemudian bagaimana kita cara mengakses itu kan harus login dulu, kemudian harus ada mekanisme yang memang tetap harus terjaga keamanan data, karena ini menyangkut data pribadi. Ya, banyak sekali data-data pribadi yang harus dicantumkan atau harus diupload ya sebagai persyaratan. Itu kan data pribadi ya. Nah, tetapi kalau sudah menjadi anggota KPU yang terpilihnya atau menjadi anggota PPK dan PPS yang terpilihnya, dia bukan lagi sebagai data pribadi. Artinya untuk nama, alamat, nomor telepon itu pasti mungkin akan diumumkan. Nah, transparansinya yang kedua adalah dalam hal proses seleksi. Nah, misalnya ketika si pelamar sudah mengupload semua persyaratan, seleksi administrasinya ini tetap masih dilakukan secara manual oleh KPU. Jadi berkas-berkasnya itu bisa diupload, bisa diunduh dari si Akba atau bisa dari berkas yang dikirimkan secara hard copy itu. Di penelitian administrasinya dilakukan secara manual, kemudian dirapatkan ya, dapat dibicarakan dalam rapat pleno, kemudian siapa yang akan lulus dalam tahapan itu. Jadi kan tahapan seleksinya sih dilakukan di luar si Akba. Jadi si Akba hanya untuk mempermudah proses pendaftaran, kemudian mempermudah informasi tentang pengumuman. Misalnya pengumuman tahapan, kapan mulai pendaftaran, kemudian kapan pengumuman administrasi, kapan pelaksanaan seleksi dan seterusnya. Tetapi hasil-hasil seleksinya itu tetap kita masih lakukan berdasarkan hasil rapat pleno, kemudian hasilnya diupload gitu. Jadi dalam bentuk pengumuman. Gitu. Jadi misalnya yang masuk, yang daftar dari PPK Kecamatan Pandeglang ya, misalnya dari Kecamatan Pandeglang ada 20 orang. Nah, yang lulus administrasi ada 15 orang. Kemudian nanti yang lulus tes tertulis ada misalnya 12 orang. Nah, itu jadi tahapan di situnya yang akan terlihat. Di si Akba itu muncul ya Bu ya, baik itu pengumumannya, nanti tahapan apa selanjutnya itu akan muncul di si Akba. Jadi ada fitur-fitur yang bisa kita lihat. Nah, disitulah letak transparansinya. Gitu. Diberikan kemudahan ya Bu ya. Jadi kalau mau lihat hasil langsung klik link yang ada. Nggak usah. Kalau lihat pengumuman harus datang ke kantor KPU lagi. Gitu. Kasihan yang jauh-jauh. Nah, Bu, mengenai pendaftaran nih. Nah, kuota apabila belum memenuhi 2 kali kuota, itu kan teknisnya mungkin ada perpanjangan. Nah, itu si Akba itu akan sefleksibel itu nggak sih Bu? Iya, kalau si Akba tidak mengatur seperti itu, tetapi aturan terkait kebijakan apakah sudah memenuhi kuota atau belum, itu dilakukan masih secara manual. Jadi misalnya kalaupun ada 8 orang, kalau memang waktunya sudah ditutup ya sudah gitu. Tetapi kebijakan untuk perpanjangan waktu tentu masih ada ya di dalam regulasi kita, di dalam juknis kita, bahwa apabila tidak memenuhi
kuota 2 kali lipat ya, 2 kali kebutuhan harus ada masa perpanjangan. Nah, oleh karenanya kenapa kita harus menyampaikan atau mensosialisasikan ini dari awal supaya masyarakat sudah mengetahui gitu bahwa nanti nih di bulan November dalam waktu dekat ya kita sudah mulai ada rekrutmen badan ad hoc gitu. Sehingga bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi penyelenggara pemilu di badan ad hoc ini sudah bersiap-siap lah gitu. Bersiap-siap untuk mendaftarkan dirinya. Ya, teman pemilih jangan lupa siapkan berkas-berkasnya ya Bu ya, yang berminat mungkin bisa nonton podcast ini biar udah pada tahu nih, jadi bisa preventif nih berkas apa yang kurang bisa disiapkan gitu. Nah Bu, ini dalam hal tes nih ya. Nah KPU ini kan banyak sekali sudah meluncurkan aplikasi yang berkaitan dengan internet gitu. Berarti kan skill wajib dari badan ad hoc atau anggota KPU itu kan sudah harus bisa mengoperasikan internet. Nah, dalam hal tes badan ad hoc itu masih paper based atau sudah CAT? Kami harap ya semua KPU kabupaten kota sudah siap dengan metode CAT ya. Itu kan untuk mengenalkan lebih awal bahwa memang kita siap, penyelenggara itu sudah siap untuk mengoperasikan ya, minimal mengoperasikan komputer itu sudah paham gitu. Jadi itu minimalnya. Belum lagi nanti kan di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya ketika pemutakhiran data pemilih kita akan dihadapkan pada sistem aplikasi data pemilih atau SIDALI. Kemudian nanti pada saat penghitungan suara itu ada Sirekap. Jadi memang banyak sekali sistem sistem informasi yang kita gunakan sehingga mau tidak mau ya menjadi penyelenggara pemilu itu harus paham gitu tentang komputerisasi lah ya, minimal seperti itu. Oke. Bu, apakah disabilitas itu dimungkinkan untuk menjadi anggota KPU ataupun badan ad hoc? Kita itu kan pemilu dengan prinsip inklusif artinya tidak ada pembedaan antara difabel atau bukan difabel. Dalam hal ini dari Juknis atau PKPU tentang rekrutmen badan ad hoc itu tidak ada kriteria larangan bagi difabel. Sepanjang mereka mampu untuk melaksanakan tugas, kenapa tidak dipilih gitu. Dan memang ada beberapa yang sudah sukses menjadi PPS dan sudah saya temukan itu di beberapa daerah sudah ada dan tidak ada persoalan gitu sepanjang fisiknya dia bisa melaksanakan tugas. Apalagi kita bekerja penuh waktu ya tidak ada persoalan. Oke, nah teman pemilih sudah tahu kan ya terkait dengan si Akba itu. Nah mungkin kira-kira ada kabar baik gak sih Bu untuk para calon badan ad hoc nih ke depannya untuk pemilu nanti, mungkin terkait dengan honor atau apa gitu Bu? Terkait dengan honor untuk pemilu sepertinya ada kenaikan ya. Ada kenaikan teman pemilih. Jumlahnya sepertinya tidak bisa diungkapkan ya. Boleh diungkapkan di sini? Nanti aja kali ya. Kalau urusan angka saya khawatir salah ya. Tapi sekitar di angka 2.800.000 sekian ya untuk ketua PPK itu. Kemudian kabar baiknya adalah tadi ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya sistem informasi atau aplikasi yang digunakan oleh KPU setidaknya meringankan beban beban penyelenggara pemilu yang pekerjaannya itu fisik Jadi fisiknya, mentalnya. Nah, yang terpenting adalah fisik dan mental itu yang harus terus kita jaga supaya bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan berkualitas serta memang dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang penting. Bagaimana petugas atau penyelenggara pemilu di semua tingkatan itu harus bisa menjaga integritasnya untuk kualitas pemilu 2024. Nah, mungkin teman pemilih penasaran nih Bu, syarat-syarat untuk menjadi badan ad hoc nih, mengingat pasti banyak nih antusiasme teman pemilih yang ingin mendaftar gitu Bu. Kalau syarat-syaratnya masih sama ya seperti yang lalu, karena memang
undang-undang pemilu kita masih menggunakan Undang-Undang 7 2017. Jadi yang pasti syaratnya adalah warga negara Indonesia harus berdomisili di wilayah kerjanya. Kalau misalnya kecamatan ya di wilayah kecamatan itu, kalau desa di wilayah di wilayah desa itu dan seterusnya. Begitu juga dengan KPPS harus berdomisili di wilayah TPS itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mampu membaca, menulis, gitu kan. Terus lulusan SMA atau SMK dan sederajat gitu. Sehat jasmani dan rohani. Ada batasan usia ya. Usia itu kalau kita kembali ke undang-undang usia 17 tahun sebetulnya sudah bisa menjadi penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Tetapi kemudian apabila kondisi COVID ini belum dicabut ya oleh Presiden, kondisi COVID-nya, maka batasan usia itu dibatasi sebagaimana syarat pada pemilihan 2020 antara 25 tahun sampai 50 tahun gitu. Nah, ini untuk menjaga tadi ya stabilitas kesehatan, stabilitas badan kita, karena memang kerja-kerja penyelenggara pemilu itu sangat padat sekali. Waktunya bukan lagi 24 jam ya. Benar. 24 jam itu sudah kurang ya. Harinya juga harus ditambah, bukan seminggu 7 hari. Benar. Ya. Nah, gitu. Lebih dari 24 per 7 ya, Bu. Gitu. Jadi kalendernya juga sudah tidak ada kalender warna merah. Semuanya sudah kita hitamkan. Nah, itulah karena saking padatnya gitu tahapan-tahapan pemilu. Oke, teman pemilih, jangan lupa pantengin terus media sosial dari KPU Pandeglang, KPU Provinsi Banten maupun KPU RI biar mengetahui info-info terupdate terkait dengan rekrutmen badan ad hoc nanti ya Bu ya. Dan ini merupakan tahun pertama ya Bu peluncuran si Akba itu ya. Nah, pastikan teman pemilih menjadi salah satu yang menggunakan aplikasi tersebut ya Bu ya. Nah, terima kasih ya Bu ya sudah bincang-bincang bersama kita di Ngusep pada hari ini. Semoga informasi yang Ibu berikan bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman pemilih. Mungkin ada pesan-kesannya dulu Bu sebelum kita tutup? Oh, boleh. Jadi untuk penutup ya dari pertemuan kita di Ngusep ini, kami berharap mudah-mudahan di Pandeglang ini dan di kabupaten kota yang lain partisipasi masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu itu menjadi tinggi. Karena kita kan sudah juga bekerja sama dengan kampus-kampus ya. KPU Provinsi Banten sendiri sudah bekerja sama dengan LL Dikti ya, dengan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri untuk mencapai ya atau memperluas penyelenggara pemilu itu di setiap lini ya, sehingga bagaimana para generasi muda juga ikut berpartisipasi bukan hanya sebagai pemilih, tapi bagaimana juga berpengalaman menjadi penyelenggara pemilu yang minimal di tempat pemungutan suara masing-masing gitu. Jadi kerjasama dengan perguruan tinggi inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan mahasiswa itu bisa bergerak gitu, masuk menjadi penyelenggara pemilu tentu dengan persyaratan-persyaratan tadi. Iya, oke teman pemilih, terima kasih banyak sudah menyimak podcast Ngusep pada kali ini. Saya Desti dan saya Ibu Rohimah. Pamit undur diri, sampai jumpa. Dah.